Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Portal 3 sendi. Nah, portal 3 sendi itu yang sederhana itu seperti ini. A, ini B, ini sendi. Nah, sendi yang di sini bisa di tengah, bisa tidak persis di tengah. Kalau yang ini adalah sendi. Sehingga dari portal 3 sendi ini ada 4 unknown. Ini RA, ini HA, ini RB, ini HB. Nah, pengambilan arah ini sembarang, mau ini ke atas, mau ke bawah, ini mau ke kanan, mau ke kiri, terserah. Tapi nanti kalau waktu dihitung, ketika asumsinya misalkan ini ke kiri, ketika nanti hasilnya negatif, berarti ini berlawanan. Ini juga begitu, sama semua. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, sendi yang di sini itu adalah D-nya itu tidak sama dengan 0. Sementara muminya harus sama dengan 0. Nah, ini portal 3 sendi ini, sendi A, S, dan B, berarti 3 jumlahnya. Sehingga dari sini langkah pertama itu harus mencari reaksi ini. Nah, reaksi ini berapa yang harus didapat ini? Dari reaksi ini kita dapat, misalkan kita mau cari RA sama HA. Nah, ini ada 2 unknown. Kalau ketika ada 2 unknown, kita butuh 2 persamaan, yaitu sigma MB sama dengan 0. Kemudian sigma MS kiri. Nah, MS kiri itu harus sama dengan 0. Artinya apa MS kiri juga? Kalau kita berdiri di S itu, yang dipandang hanya sebelah kiri aja. Sementara beban yang sebelah kanan tidak perlu kita perhatikan untuk bisa mendapatkan RA dan HA. Nah, sigma MB ini bisa langsung dapat RA kalau tingginya sama ini. Misalkan A ini tingginya sama B ini sama. Itu nanti dari sigma MB keluarlah RA. Dari sigma MS kiri keluarlah HA. Tetapi kalau misalkan ini tidak sama kakinya ini, misalkan ini panjangnya B-nya ini, tingginya adalah 4, kalau yang ini adalah 5 misalkan, maka di sini nanti muncul dua-duanya, yaitu RA dan RB dan HA. Ini muncul di sini juga muncul dua-duanya kalau HA. Nah, dari 2 persamaan ini baru kita cari berapa RA-nya dan berapa HA-nya. Nah, ini untuk kasus mencari RA dan HA. Kalau RB dan HB itu dari persamaan sigma MA sama dengan 0. Sigma MS kanan. Artinya kalau MS kanan itu semua beban yang ada di kanan aja. Dari kalau kita berdirinya di S, sehingga kita dapatkan HA dan RB dan HB, sehingga didapat. Nah, ini keistimewaannya, kalau kakinya sama dari persamaan ini, kita sudah bisa langsung dapatkan RB. Ini dapat RB. Tapi kalau dari ini dapatkan HB dari kanan. Tetapi kalau kakinya tidak sama, ini panjangnya tingginya tidak sama, maka ini nanti juga sama dengan kasus di A, yaitu sigma MB atau sigma MA, keluarlah ini RA dan HA. Ini juga keluar begitu. Sehingga dari sini, dari informasi unknown ini, nah ini kalau nanti dapat di sini negatif,
berarti hanya tandanya saja yang berubah. Yang tadinya misalkan diasumsi ke kiri, maka dia kalau ketemu negatif akan berlawanan arah, berarti ke kanan. Jadi negatif di sini hanya menunjukkan sesuai enggak dengan asumsi yang kita prediksi. Nah, jadi kalau misalkan kita prediksi ke kiri, ini ke kanan, terserah, ini bebas ini. Cuma nanti harus diperhatikan hasilnya berapa. Nah, setelah informasi RA, RB, HA, dan HB dapat, kita bentuk free body. Nah, free body itu yang gimana? Free body itu yang dipisah-pisah bagiannya. Nah, gini. Nah, kalau ini ada perpanjangan sini yang agak sulit, nah ini bisa juga seperti ini. Nah, sehingga hasilnya ini harus, nah kita masukkan informasi awalnya adalah ini RA. Misalkan ini adalah HA. Kemudian ini RB, ini HB. Nah, dari informasi data ini kita bisa harus setiap masing-masing itu harus imbang. Contoh misalnya ini arahnya ke kiri, maka kita harus lawan, harus ada yang ke kanan sebesar sama, ini harus sama. Nah ini juga gitu. Nah ini harus ke bawah RA. Nah dari sini kalau kita lihat untuk struktur yang ini apakah seimbang apa enggak? Ini yang ke atas RA, ini ke bawah RA, ini ke kiri HA, ini ke kanan HA. Berarti ini seimbang. Kemudian yang ini itu sebenarnya kan enggak ada. Nah, ini harus dipisah ini. Nah, ke sini dan ke sini. Itu kalau di sini P, ini ada beban P, berarti ini harus sama dengan P. Berarti yang di sini supaya ini enggak ada, kosong, berarti RA dikurangi P, sehingga ini ditambah ini harus sama dengan RA, sehingga ini saling meniadakan. Kemudian yang ini, yang HA ini langsung, karena ini arahnya ke kanan, berarti ini arahnya ke kiri. Ini misalnya HA, sehingga semua struktur harus seimbang. Nah ini karena ada P di sini, misalkan ada P, maka ini sudah seimbang. Ada ini seimbang, ini juga seimbang, ini sama, HA-nya juga sama. Enggak, kita tinggal yang sebelah sini. Berarti yang ini, berarti ini harus ke kanan sebesar HB. Yang ini sebesar RB. Nah, demikian juga yang ini sebenarnya tidak ada, maka ini harus, nah ini HB. Nah, ini adalah RB. Nah, sehingga nah, kalau ini dijumlah dengan ini harus sama dengan jumlah beban yang ada di balok ini, sehingga hasilnya itu semua masing-masing bagian ini harus seimbang, tidak boleh ada kelebihan. Nah, setelah ini baru kita lanjut untuk menggambar. Kita konsepnya tetap sama, yaitu apa? Ketika ini momennya belum ini. Nah, momen kita harus dilihat ini. Kalau ini ada, kalau kita berdiri di sini, nah berdiri di sini, HA ini kalikan jaraknya, berarti ini tandanya positif, berarti arahnya gini momennya. Berarti ini HA kali tingginya, misalkan tingginya H misalkan. Kemudian yang ini, nah ini, nah, P kali jaraknya, kali jarak. Sehingga dapatlah ini negatif. Ini kalau lihat dari sini, ini berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Maka yang di sini itu harus 0. Misalkan besaran ini dibanding yang ini, maka ini dikurangi ini, karena ini berlawanan jarum jam, ini searah. Kalau besaran ini berarti ini berlawanan, berarti ini harus searah jarum jam, tandanya harus begini. Tapi kalau besaran yang ini, yang P kali jarak ini, maka ini menjadi ke bawah. Jadi mengikuti ini harus searah, yang searah jarum jam dengan yang berlawanan jarum jam harus sama ini. Kalau tidak sama berarti salah.
Kemudian yang di sini juga sama ini, yang batang ini semua muminya ini ke bawah, berarti dia negatif. Nah ini HB kali jaraknya H misalkan. Kemudian di sini karena sini tidak ada lebihnya, berarti ini harus HB ini harus sama dengan sini. Kalau ini berlawanan, ini harus searah, sehingga sini HB kali H. Nah sehingga setelah ini semua dapat, baru kita gambarkan bidang M dan D. Bidang N, kita tahu bahwa kalau batang ini yang termasuk bidang N itu adalah yang sejajar. Ini RA ini sejajar dari batang ini. Kemudian yang D adalah HA. Yang momen pasti sudah, berarti sininya 0 karena sedih, maka ininya adalah momennya tinggal digambar. Kemudian ini masing-masing batang punya momen sendiri-sendiri. Ini batang ini punya sendiri, ini batang sendiri, ini juga punya sendiri. Ingat bahwa momen adalah gaya kali jarak. Gaya yang gimana? Gaya yang tegak lurus. Jangan yang, kalau yang sejajar itu jaraknya 0. Kalau yang tegak lurus jaraknya ada. Sehingga sini H, kalau tingginya H berarti dia HA kali H, itu momennya. Jadi semua yang tegak lurus struktur itu menjadi bidang D. Nah sehingga kalau kita gambarkan secara garis besar itu akan seperti ini. Kalau bidang N nya berarti ini RA, kemudian yang di sini kosong, ini tidak ada yang ini. Sehingga ini di sini mulainya ini HA, ini HB. Karena beban horizontalnya tidak ada, berarti HA ini sama dengan HB. Ini HA atau sama dengan HB. Hingga sini RA-nya. Nah, kemudian yang batang ini adalah RB. Hingga N-nya itu seperti ini. Nah, ini apakah negatif atau positif? Berarti ini karena ini nekan berarti dia negatif. Kemudian karena ini narik, nah ini narik, harusnya ini arahnya ke sana, berarti arahnya ke sana. Jadi ini juga negatif. Ini juga nih negatif. Sehingga ini bidang N-nya kita bisa gambar. Kemudian bidang D-nya hanya yang tegak lurus. Ini HA, ini HA, ini HA. Nah ini HA. Kemudian yang sininya P, berarti sininya ini adalah P. Nah P-nya kemana? Ini negatif, sebelah kiri berarti negatif ini. Oh yang ini sebelah kiri ke atas ini positif. Kemudian yang ini adalah RA min B. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini RA min P. Kemudian yang ini adalah sama dengan D-nya adalah HB. Nah HB sebelah kanan dia ke bawah berarti dia positif. Ini positif juga. Sehingga hasilnya bidang D-nya itu adalah seperti ini. Kalau momennya tinggal gambarkan aja. Jadi momennya adalah ada 3 ini. Ini ada yang ke sini, terus ini ada yang ke sini, satunya ada. Nah ini misalkan ini ada bebannya ya terserah ini. Misalkan ada beban gini ya bisa seperti ini bebannya. Nah ini kira-kira bidang momennya seperti ini. Nah kalau mau tahu negatif positif, ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi jangan sampai terkecoh bahwa ini positif negatif. Berarti ini kalau dijumlah tidak 0, bukan begitu. Yang dimaksud 0 itu yang searah jarum jam berapa, yang berlawanan jarum jam harus sama. Itu sama dengan 0. Kalau perkara tandanya ini positif negatifnya tidak sama, tidak masalah. Yang penting itu tadi searah jarum jam harus sama. Contoh seperti ini misalkan ini berlawanan jarum jam, maka dia harus dianu dengan searah jarum jam sehingga semuanya bisa. Jadi ini yang menjadi prioritas sendi. Jadi soal itu bisa macam-macam. Ini bisa tingginya tidak sama. Kalau tingginya sama enak. Jadi dari sigma MA itu sudah dapat RB, dari sigma MB sudah dapat RA. Terus HA-nya lewat sigma ini. Tapi kalau
tingginya tidak sama, itu harus mengerjakan 2 kali, sehingga mungkin lamanya agak di situ, sehingga tidak berlaku konsep yang pertama kali di part 1 itu tidak bisa berlaku di portal. Kalau yang di part 1 itu hanya berlaku pada balok saja, sehingga semuanya bisa teratasi dengan portal ini. Nah, yang terpenting itu adalah memahami free body ini, karena konsep free body itu adalah setiap batang itu harus seimbang semua, baik yang horizontal, vertikal maupun yang momen itu harus seimbang. Nah, untuk tahunya seimbang di satu titik itu momennya harusnya 0, yaitu apa? Kita lihat dia searah atau berlawanan. Kalau searah, maka semua dilawan oleh dengan, dan itu harus besarnya sama. Kalau ada 3 ini, nah ini ada 3, tidak masalah, kita tidak sulit itu. Jadi tinggal lihat yang mana yang searah, yang mana yang berlawanan. Nah, contoh misalkan kita ingin tahu ini arahnya kok ke atas, karena ini kita lihat dari sini dia arahnya ke atas, sehingga ini pun juga ke atas, sehingga apa? Berarti serat dalamnya dia itu tertarik, karena menyebabkan ini tertarik, sehingga dia positif ini, sehingga digambarnya positif di sininya. Kemudian yang di sini karena ini bebannya ke bawah, maka dia negatif, yaitu ke bawah, sehingga serat bawahnya adalah tertekan, sehingga tandanya adalah negatif. Kemudian yang ini, nah ini adalah selisih. Kalau misalkan besaran ini, maka bisa, kalau ini searah berlawanan, maka ini harus searah kalau besaran ini. Tapi kalau lebih kecil ini dibanding yang ini, maka dia mengikuti yang ke sini, sehingga sini harus jumlahnya 0 sesuai dengan arah perputaran jarum jam. Kemudian yang ini juga sama, di sebelah sini juga sama, ini juga sama. Jadi ini kalau ini cuma 2 jadi enak ini. Jadi kalau besarnya ini harus sama dengan ini. Kalau ini misalkan berlawanan, maka ini yang searah. Kalau misalkan ini yang berlawanan, berarti yang ini yang searah. Tidak boleh dalam momen satu titik itu sigma momennya itu tidak 0, harus 0. Nah, caranya apa? Ya, lihat yang searah dengan berlawanan, sehingga semuanya bisa jelas dan digambar dengan mudah. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.